Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas tentang implementasi desain pattern pada Spring Framework dengan saya Mustika Ulina. Nah, yang akan kita bahas pada video ini yaitu tentang inversion of control, di mana ada dua tipenya, lalu apa itu beans, dan propertiesnya akan dibahas di video selanjutnya. Oke, kita masuk apa sih sebenarnya inversion of control. Nah, di minggu ke-6 dan 7 kita sudah membahas tentang design pattern. Design pattern sendiri adalah sebuah praktik best practice ya, sebuah best practice pemrograman dalam pengembangan perangkat lunak untuk pemrograman berorientasi objek. Nah, Spring Framework sendiri telah dibangun dengan menggunakan design pattern, di mana di Spring Framework ini terdiri dari beberapa bagian seperti inversion of control. Nah, em, apa sih inversion of control? Inversion of control atau kita sebut IOC ya, IOC container ini adalah inti dari si Spring Framework-nya sendiri. Jadi tugasnya dari IOC ini membentuk objek, menghubungkan objek, serta mengatur siklus hidup objek dari pembentukan objek sampai objeknya dihancurkan atau objeknya dihapuskan ya. Di mana objek yang bekerja di belakang aplikasi dan diatur oleh Spring IOC Container. Nah, pengaturan Spring IOC Container ini disebut juga sebagai beans. Oke? Nah, ada dua nih tipe dari IOC Container. Yang pertama yaitu Spring Bean Factory Container. Yang kedua ada Spring Application Context Container. Oke, nah di IOC Container sendiri ini memanfaatkan desain pattern dari Factory Design Pattern dalam pengembangan pembuatan objeknya. Nah, kita sudah bahas ya apa itu Factory Design Pattern. Nah, di sini Spring Framework menggunakan desain pattern Factory. Oke, kita bahas satu persatu tipe dari IOC Container. Nah, di Spring Bean Factory Container ini merupakan Spring Container yang paling sederhana ya, di mana di Bean Factory Container ini menyediakan fungsi-fungsi dasar dari dependency injection. Apa sih itu dependency injection? Nah, di I ini akan dibahas di minggu selanjutnya, yaitu minggu 11 kita akan bahas tentang dependency injection. Nah, gimana cara untuk menggunakan tipe Bean Factory Container ini? Nah, di mains program kita harus tambahkan satu interface, kita import org Spring Framework Beans Factory Bean Factory. Nah, dengan memanfaatkan Bean Factory Aware, ini initialize beans dan dispose beans yang bertujuan itu menyediakan kompatibel dengan sejumlah besar framework lainnya yang dapat terintegrasi dengan Spring. Nah, untuk menggunakan Bean Factory sendiri, di kelas XML Bean Factory digunakan dengan cara, jadi kita buat satu objek baru, objek resource, di mana objek resource ini akan menghubungkan dengan Beans XML yang sudah kita bangun. Nah, kalau sudah kita buat Beans XML-nya, ini akan menjadi objek resource. Nah, resource ini akan kita panggil kelas akan kita buat objek, objek baru, objek Bean Factory, di mana ini akan objek tersebut akan memanggil kelas XML Bean Factory yang isinya memanggil si resource-nya yang sudah kita buat di atas. Jadi konstruktor dari si XML Bean Factory ini menerima parameter itu berupa objek resource. Nah, objek resource-nya adalah yang ini ya, di mana objek resource ini terdiri dari beans XML yang sudah kita buat. Ini adalah Spring Bean Factory Container. Nah, tipe yang kedua itu application context container, di mana Spring aplikasi context container sendiri itu memberikan lebih banyak fungsi enterprise
seperti kemampuan untuk mendapatkan pesan tekstual dari properti filenya. Jadi itu bedanya tipe yang beans tadi dengan application container ini. Aplikasi container ini lebih banyak fungsinya untuk enterprise. Jadi untuk pembangunan website-website enterprise kita bisa lebih menggunakan aplikasi konteks container. Gimana cara menggunakan Spring Application Context Container? Harus ada import interface yaitu URG Spring Framework Context Application Context Interface. Oke, jangan lupa untuk tambahkan interface ini di atas main kalian. Oke. Nah, untuk menggunakan aplikasi konteks, kita pakai kelas pet XML application context, di mana kelas ini menerima sebuah string. Nah, kita bisa masukkan objeknya ini, objek application context, dengan masukannya adalah beans XML yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, nah itu adalah tipe Spring Application Konteks container. Bedanya apa bin factory dengan aplikasi konteks? Bedanya kalau application konteks itu sebenarnya dibangun menggunakan bin factory, tapi bedanya dengan bin factory di application konteks itu ada tambahan beberapa fungsi aplikasi enterprise untuk web aplikasi. Jadi, kalau kita mau membangun sebuah enterprise aplikasi, kita bisa lebih cocok menggunakan yang namanya application context. Oke, ini adalah beda dari bin factory dan aplikasi context. Nah, bin factory application context merupakan IOC dari tipe dari IOC container ya. Nah, kita masuk ke sub yang kedua yaitu beans, di mana beans ini objek yang diinisialisasikan, dibentuk, dan dikelola oleh IOC container. Nah, kalau di video sebelumnya, minggu ke-9 kita sudah ada pakai beans ya. Kita membuat file XML dengan ada penggunaan beans-nya. Nah, kita bahas tentang beans ini di sini. Beans ini dibuat menggunakan konfigurasi metadata. Jadi kalau kita mau membangun sebuah Spring Framework, kita pasti lakukan konfigurasi dulu, konfigurasi metadata yang diperlukan IOC container untuk mengetahui apa saja di dalam beans ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana bin-nya dibuat, rincian siklus hidup bin-nya bagaimana, lalu dependensi dari beans-nya itu seperti apa. Oke, nah untuk beans, nah ini kita sudah membuatnya ya. Kita buat namespace-nya. Oke, kita buat namespace, ditutup beans-nya. Di dalam beans ini kita akan membuat bin-bin sederhananya. Oke, nah ada bin property. Jadi ini dia ya, ada beans. Di dalam beans ada bin. Oke, nah di bin ini ada property-propertiesnya. Kita bahas. Nah, kelas ini menspesifikasi kelas mana nih yang digunakan untuk membentuk beans-nya. Sebelumnya kita sudah buat nih kelas di sini ya. Kemarin di video sebelumnya kita pakai kelas Hello World atau kelas pajak ketika membangun kelas program pajak. Oke, nah itu fungsi dari propertiesnya menspesifikasi kelas yang digunakan untuk membentuk beans. Lalu ada namanya ID atau keterangannya yaitu atribut bersifat unik untuk identifikasi bin-nya. Seperti di video sebelumnya, latihan pajak, kita ada buat pajak 1, pajak 2, pajak 3 ID-nya. Di mana ID ini akan menjadi identifikasi kita bisa panggil ketika di dalam program main kita. Nah, ada scoop. Nah, scoop ini apa? Keterangannya yaitu menspesifikasi scoop dari objek pada saat dibentuk. Nah, ini belum kita lakukan latihannya ya. Next video selanjutnya kita akan bahas tentang scoop. Nah, ada konstruktor, di mana konstruktor, properties, dan auto wiring ini merupakan bagian dari dependency injection. Nah, ini akan dibahas di minggu ke-11. Oke. Nah, selain itu ada properties lazy inisialisasi mode.
Nah, di mana ini akan dibahas di minggu ini juga. Keterangan dari lazy inisialisasi ini untuk mengatur IOC container kita dalam membentuk objek pada saat permintaan dilakukan. Beans tidak akan dibentuk saat Spring Container diinisialisasikan. Lalu ada properties inisialisasi method, di mana keterangan dari parameter ini yaitu untuk fungsi yang dijalankan saat beans dibentuk oleh Spring Container. Lalu, properties yang terakhir ada di destruction method, yaitu fungsi yang dijalankan pada saat bean dihancurkan oleh Spring Container. Jadi ini untuk menghapus objek beans yang sudah kita bangun. Nah, untuk penjelasan dari beans properties ini akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah hadir dan menonton. Kita lanjut di video selanjutnya ya.